Ini ada dua nih, intelijen kita jebol, kedua adalah Kementerian Pertahanan kita jebol, yang jelas Angkatan Laut kita jebol. Parah sekali karena jebolnya jauh sekali. Di sini berarti ada global player yang bermain. Ini yang saya ingetin, jangan sampai nih para capres ini lupa bahwa suatu hari kalau lu nggak ngelola negara ini dengan benar, itu anak-anak kita atau cucu kita nyanyinya dari Medan sampai Ambon berjajar pulau-pulau gitu. Karena Aceh lepas, karena Papua lepas. Nah ini semua by design. Ini kalau pertahanan kita lemah, jebol kita. Dan ini terjadi saat ini, karena itu terjadi deindustrialisasi kan pada saat ini zamannya Pak Jokowi ini. Ini yang kita bilang, ini intelijen kita nggak paham ya bahwa itu harta kita dicolongin kayak gitu. Kemarin Pak Opung dan Pak Jokowi memanfaatkan libidonya si Jinping. Kita tahu bahwa kalau ada kursus sekolah S3 untuk personal branding atau pembangun pencitraan, itu mungkin sekolah terbaik dengan Pak Jokowi. The best. Gibran nggak berdosa, yang berdosa bapaknya. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Sahabat kita semua, walaupun saya tidak memperkenalkan beliau, netizen pasti lebih mengenalnya karena beliau ini orang yang terkenal. Saya langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Netizen, Siap. ini sahabat kita nih, Bosman Mardigu. Provokator. Beliau ini adalah praktisi intelijen. Jadi Telik Sandi nih ya, kita omong-omong tentang dunia senyap ya, dunia sedo. Bung Bosman, Yap. ini kan menarik, saya baca satu konsep dari Bosman yaitu New Mind. Oke. New Mind pertahanan keamanan. Siap. Karena debat ini menyangkut pertahanan keamanan, debat Pilpres. Saya melihat konsep New Mind ya dari Bro Bosman ini cukup menarik, menyatakan kita harus merubah konsep pertahanan keamanan kita, bukan lagi defensif, Pasif. tapi ofensif ya. Yes. Meniru-niru di zaman Soekarno tahun 55 sampai tahun 60. Betul. Kenapa kita meniru ke belakang? Bisa nggak dijelaskan konsep Menarik ini? itu pertanyaannya. Jadi kita tahu bahwa tiga capres kita ini mendiskusikan topik yang sangat krusial. Ya. Jadi pertama adalah debat tentang ekonomi, dan yang tidak kalah penting adalah tentang pertahanan keamanan. Karena yang membuat negara ini intek atau utuh selama 1000 tahun ke depan, itu adalah pertahanan dan keamanan. Oke. Itu yang buat intek gitu ya. Di situ fundamentalnya. Jadi ekonomi kita boleh bagus, tapi pertahanan kita lemah. Oke. Habis. Nah, pertahanan itu bukan berarti bedil-bedilan atau military action gitu ya. Ada banyak yang namanya defense atau untuk mempertahankan negara ini utuh. Nah, Jadi jangan dulu, ofensif itu bukan bedil-bedilan ya? ofensif itu bukan berarti harus bedil-bedilan gitu ya. Karena kan di konsepnya Bosman itu, kalau saya lihat ya, bahwa kalau pakai konsep ofensif berarti Departemen Pertahanan itu dirubah jadi Departemen Peperangan. Itu bahasa ironinya. Iya. Jadi kalau kita sepakat dulu supaya memahami bahwa pilar bernegara itu ada 7. Oke. Yaitu IPOLEX Sosbud Hankamdah, Oke. itu pilar bernegara. Jadi pilar 1 dan lainnya itu tidak boleh lebih tinggi. Ada berita buruknya sejak reformasi, 23 tahunan ini reformasi kalau hitung, mungkin hampir 25 tahun kalau hitung dari 98 ya. Kalau dari 2000. Nah, itu pilar politik terlalu dikemukakan. Jadi apa-apa politik gitu. Oke. Jadi kita kurang masalah sosial, kurang masalah ekonomi, kurang masalah pertahanan, keamanan, bahkan tentara harus ke barak, polisi megang begini gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita ingatkan lagi, kita luruskan lagi. Nah, balik ke pertanyaan tadi, kita merasa dengan kita defensif pasif. Jadi itu di dalam strategi bernegara itu masih ada macam-macam, ada defensif pasif. Nah, defensif pasif itu pertahanannya antar pulau. Antar pulau ya. Ini yang kita merasa kebijakan kemarin sama Pak Jokowi adalah ingin menggunakan kekuatan maritim sebagai bagian dari kekuatan Nusantara, tapi pertahanannya kenapa antar pulau atau defensif pasif? Nah, ini puncak kekhawatiran kami, teman-teman dari dunia gelap ini, adalah masalah Rohingya. Kita ke sana dulu ya. Baru nanti kita menceritakan geopolitiknya dulu. Jadi menarik. Geopolitik adalah, saya sederhanakan, bukan bahasa Lemhanas yang harus menerangkan ini melalui satu chapter gitu ya. Geopolitik adalah kekuatan geografi
untuk keunggulan politik kita. Oke. Jadi saat ini kekuatan geografi kita belum untuk digunakan utuh untuk kekuatan politik kita. Oke. Contohnya balik ke Rohingya. Jadi pertama begitu ada sekitar 2000-an warga Rohingya di Aceh, rakyat Aceh udah teriak, bahkan ada yang diperkosa segala macam. Ini parah sekali. Dan rakyat Aceh sekarang merasa dianaktirikan karena negara saat ini terlalu terpusat ke politik. Jadi apa-apa ngurusin politik, padahal ini penting sekali. Nah, kok tidak ada yang membahas? Ini ada dua nih, intelijen kita jebol, kedua adalah Kementerian Pertahanan kita jebol, yang jelas Angkatan Laut kita jebol. Jadi 3 ya? Ini sebenarnya parah sekali karena jebolnya jauh sekali. Nah, sampai saat ini pun laporan ke publik, laporan ke dalam itu kayak tidak memperdulikan. Jadi teman-teman di Aceh tenang, ada yang peduli kok sama kalian. Ada bosman nih. Jadi kita melihatnya begini. Pertama adalah kapal yang datang itu confirm tidak seaworthy. Nah, ini seaworthy itu layak laut. Ini nyebrang Andaman loh, nyebrang samudra loh. Kok bisa kapal model begini nyebrang laut? Dan selamat. Dan selamat. Kemudian makanannya masih banyak. Dan masih ada yang hangat. Kemudian ada beberapa kaos ini UNHCR. Jadi kita bilang, ini di kapalnya nih. Kita mikir, ini nggak mungkin orang tanpa pengetahuan nahkoda kapal ini, orang bugis-bugis jago itu urusan beginian, nyebrang itu wajar kalau di situ ada yang jago. Ini kita bilang nih petani-petani biasa kok bisa nyebrang. Kesimpulan kita pasti ada yang geret, pasti ada yang desain. Jadi dia bisa pakai kapal besar. Begitu di perairan Indonesia udah lu kesana ditaruh udah gitu. Sampailah dia di Indonesia. Supaya menimbulkan empati. Nah, di sini berarti ada global player yang bermain. Bener nggak? Iya, benar. Nah, saya sampai saat ini nih di pusat Jakarta nggak pernah mikirin ini. Dan apa yang terjadi kalau itu datang terus? Nah, karena pertahanan kita defensif pasif. Jadi datang terus. Kita menduga mungkin di Pilpres ini mungkin nambah terus nih. Dan itu bisa sampai 10.000 sampai 100.000 nih. Nah, nanti kalau udah terjadi masalah, maka menjadi perhatian global. Kalau perhatian global, maka UN, United Nation, pasti akan buat semacam United Nation Mission on Aceh. UNIMA lah apalah namanya. Seperti Timur Timur dulu, United Nation for Mission on East Timor, UNAMED. Masuk, kemudian nggak lama referendum. Begitu referendum ya menang lah, Timur Timur keluar. Apa yang terjadi kalau Aceh referendum? Ini yang saya ingetin. Jangan sampai nih para capres ini lupa bahwa suatu hari kalau lu nggak ngelola negara ini dengan benar, itu anak-anak kita atau cucu kita nyanyinya dari Medan sampai Ambon berjajar pulau-pulau gitu. Karena Aceh lepas. Iya. Karena Papua lepas gitu. Nah, ini semua by design. Kenapa? Karena di Aceh ada beberapa titik di laut itu udah mulai ketemu cadangan-cadangan minyak yang besar. Dan ini kita pernah ceritakan bahwa kenapa Gaza diserang Israel? Karena di utara Gaza, 30 mile dari Gaza, itu ada Levant Basin yang gede yang menghasilkan minyak yang besar, yang mau dieksplor. Jadi semua itu pasti ada nilai ekonomiknya. Kalau Aceh cuma hasil singkong aja mah nggak ada yang ngambil. Bener nggak? Nggak ada yang butuh. Nggak ada yang butuh. Nah, ini ada hal-hal seperti begini. Nah, aset negara besar ini kok kita masih fokus ke politik gitu digedein. Itulah kita bilang, oh baru kita sadar bahwa selama ini defense pasif. Nah, makanya kita akan ubah menjadi mungkin step pertama ya, offensive pasif. Jadi kalau offensive pasif, kita bisa nembak itu di perairan internasional untuk kapal pulang lu gitu, jeger pulang gitu. Itu offensive pasif. Kalau offensive aktif, dieksekusi tuh jegernya ditembak itu bukan berarti dimatiin ya. Kalau aktif dimatiin. Kalau itu tembak ini supaya dipulang gitu kan. Itu seperti dilakukan oleh Tiongkok. Offensive aktif. Dan terakhir yang paling itu adalah offensive agresif. Itu seperti Amerika. Sebuah negara pun digulingin kalau perlu gitu ya. Nah, kita nggak sampai segitu ekstrim. Tapi kita harus merubah dari defensif menjadi ofensif demi negara ini utuh gitu. Itu brother kira-kira. Itu nyumain masalah pertahanan keamanannya
Bosman ya, Kita usulkan supaya capres ini, kepada capres ini, gitu. Kita usulkan. agar dia mengadopsi itu Yes, ketiga-tiganya. ketiga-tiganya ya. Saya nggak tahu nih, siapa yang capable ya kira-kira kalau lihat dari debat kemarin. Iya, iya. Oke, jadi kalau menurut Bosman dari ketiga capres ini harus mengadopsi itu ya, new mind, masalah pertahanan keamanan, ofensif, pasif. Ofensif pasif, betul. Kalau misalnya ketiga capres ini masih menjalankan konsep pertahanan keamanan seperti sekarang yang apa tuh, defense, Defensif. apa dampaknya? Banyak sekali hal-hal yang kita kebobolan kalau kita defensif. Oke. Karena di dalam teori strategi militer, best defense is good offense. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Oke. Nah, kita ini bertahan, kita ini diserang. Saya contoh gini ya, kita bukan berarti harus menceritakan bahwa perang itu selalu military atau bedil-bedilan. Oke. Saya mau ceritakan ini true story. Saya cuma tidak sebut lembaganya. Jadi suatu hari saya diundang oleh sebuah organisasi bisnis yang cukup besar di Indonesia, omsetnya hampir 300 triliun, punya 200 anak usaha dan lain sebagainya. Di salah satu usahanya dia itu ada sekitar 1.000 karyawan, membuat clutch rem, brake remnya mobil dari Toyota Honda itu. Oke. Itu kira-kira ada 7-8 part, seseorang tuh bisa ngerjain 10-12 part per hari dari jam 9 sampai jam 5. Order dia banyak, tapi yang herannya adalah yang biasanya orang ngerjain 10 sampai 12, terus tahu-tahu kenapa cuma 8 hari ini, kenapa cuma 7. Sehingga mereka harus lembur. Lembur tuh sampai jam 7, jam 8 malam. Nah, uang lembur itu hampir 6 miliar per bulannya. Mereka bilang, wah jadi rugi nih kami kalau pakai lembur, gitu ya. Oke. Jadi kita dipanggil untuk melihat ini ada apa sih, dipetakan. Oke. Seminggu kita memetakan, kebetulan ada beberapa anak telik sandi di sana, indirectly kita lihat, ada 4 orang akhirnya kita curigai sebagai penginisiasi, gitu. Nah, biasa strategi kita itu tidak dipecat atau dihukum, tapi orang ini dinaikkan pangkatnya dan disekolahin. Jadi kalau dia dinaikkan pangkat disekolahin kan berarti dia tidak berada di situ kan. Yang satu disekolahin dinaikkan pangkat. Nah, begitu udah nggak ada 4 orang ini, kerjanya kembali 12 sampai itu bisa kerja sehari, bisa selesai. Nah, mulai kita melakukan interview, bukan interogasi ya. Ngobrol aja biasa. Terus dia bilang, saya yang ngobrol. Terus dia bilang, oh, beberapa tahun ini saya ada saudara saya, udah kayak saudara, anak saya sakit, ini anak saya sekolah dibayar segala macam, dia dari Malaysia gini. Begitu ini tek di kepala saya udah bilang, dialah yang mengasih ide bahwa kalau mau dapat tambahan, kerjanya dipelanin dan lain sebagainya. Di situ saya mulai paham. Mulai kita kejar 1-2 orang ini. Ternyata memang tanpa menginterview dia, di Malaysia juga dapat kerjaan yang sama. Diharapkan dengan ini slow down, ordernya pindah ke Malaysia. Itu infiltrasi. Dan saya udah bilang, ini ribuan orang intelijen asing yang, jadi orang kita tadi bukannya intel yang tadi, dia adalah jadi sel-sel yang dia tinggal nyala-nyalain aja. Ini kalau pertahanan kita lemah, habis negara ini. Jadi tahu-tahu pabrik ini yang pindah, pabrik sepatu pindah, pabrik bayi. Nah, ini kalau pertahanan kita lemah, jebol kita. Dan ini terjadi saat ini, karena itu terjadi deindustrialisasi kan pada saat ini, zamannya Pak Jokowi ini. Jebolnya dari mana? Salah satu jebol itu. Jadi lemahnya pertahanan dan lemahnya intelijen. Bukan gue kali ya orang intelijen. Jadi lemahnya intelijennya. Dia melemah atau dia mengerjakan sesuatu yang bukan tupoksinya, sehingga perhatian dia tidak ke situ. Bisa jadi. Karena terlalu politik, jangan-jangan terlalu politik. Itu. Nah, tapi begini, karena kebijakan tetangga kita itu ofensif. Singapura, Malaysia, Filipina, itu ofensif semua. Kenapa kita nggak ofensif? Jadi kita pun serang Malaysia supaya ordernya pindah kemari, supaya Tesla. Kenapa Tesla nggak jadi ke sini? Oh, karena kita tidak ofensif. Karena kita nggak ofensif, dimainin belok Teslanya, bener nggak? Oh iya, padahal tadinya janji. Padahal udah on, jadi opungnya sudah deal. Bawahnya diambil. Itulah kalau kita tidak ofensif. Dan ini teman-teman mungkin jadi memahami bahwa kemahan itu kerjanya bukan hanya beli senjata. Nggak sesimpel itu gitu. Banyak sekali yang harus kita ungkap ke teman-teman, ke para netizen bahwa mengelola negara itu sangat complicated gitu.
Bener-bener perlu pengetahuan, bukan sekedar akademisi di sekolah, tapi kita harus street smart gitu loh. Oke. Iya kan? Nah, ada street smart politician, ada street smart pengelola negara gitu ya. Kayak Pak Jokowi ini cukup dibilang street smart loh. Selama 22 tahun dia mengelola wilayahnya dan negara ini cukup street smart. Dia mungkin nggak sekolah tinggi-tinggi banget gitu ya. Yang ijazahnya juga katanya masih diragukan. Itu bukan poinnya. Tapi dia street smart itu harus akui gitu loh. Nah, daripada sebaliknya dipinter segala macam tapi nggak ngerti gitu ya. Teori-teori aja. Teori. Nah, saya berharap nanti street smart ini makin banyak seperti Pak Harto dikelilingi oleh bukan profesor doktor saja tapi benar-benar orang-orang street smart yang kalau ada apa-apa memang call langsung ke negara-negara yang berkaitan. Jadi kita menjadi global player lagi. Itu yang kita bilang seperti zaman Pak Karno. Pak Karno kan bisa bahasa Perancis, bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Inggris. Sehingga dia lobby-lobbynya itu direspek banget gitu kan. Nah, kita mau mengembalikan kejayaan itu, nggak tahu lewat siapa nih. Ini lewat Bosman ini. Ya. Para capres ini harus memperhatikan ini teori yang disampaikan Bosman. Bosman belum dilamar sama siapapun nih kayaknya. Ini udah nih. Jadi itu konsepnya harus jelas gitu ya. Oke, kalau begitu tadi kan kelihatannya saya menangkap Bosman menyatakan bahwa kelihatannya dunia intelijen kita ini disibukkan dengan hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya. Bukan tupoksinya. Bukan tupoksinya ya. Terlalu berpikiran politis. Karena dia terlalu berpikiran politis, saya coba ke belakang sedikit, Mr. Bosman. Baru-baru itu kan kita dikejutkan oleh berita misalnya dunia intelijen kita ini digunakan. Ambil contoh lah, sampel di Papua. Dengan adanya berita fakta integritas yang dilakukan terhadap beberapa kepala daerah untuk memenangkan paslon tertentu. Pada saat itu katanya memenangkan Ganjar Prabowo. Ini di berita. Itu di satu pihak. Kemudian di pihak lain, dunia intelijen kepolisian, lagi-lagi berita, itu disinyalir digunakan untuk mendukung paslon nomor 2, dugaan. Ini lagi-lagi di berita. Menurut Bosman, fenomena apa sih yang terjadi ini di dunia intelijen kita? Tugas intelijen tuh ada banyak. Ada collect data atau spying ya, segala macam. Terus ada memang mengintercept karena dia udah tahu gerakan-gerakan tertentu yang merugikan negara tentunya atau national threat, dia mengintercept. Jadi tugasnya intelijen yang paling dasar itu adalah eradicate threat, meniadakan ancaman. Iya kan? Nah, tentunya data dia itulah yang paling valid pada saat ini. Nah, saya kalau di samping saya adalah data intelijen, maka kita kan man of data, benar nggak? Kita sekolah akademisi sampai S3 segala macam itu sebenarnya man of data, gitu. Nah, dengan adanya data dari dunia intelijen, itu data itu pisau dua sisi. Bisa dipakai untuk eradicate threat, bisa dipakai buat meniadakan ancaman diri saya. Oke, paham. Bukan harusnya kan national threat kan. Bisa meniadakan ancaman. Nah, karena dia tahu ancamannya dari mana, ya udah gembosin aja di sana sini. Itu untuk take advantage atau memanfaatkan data. Apakah itu salah? Itu masalah etik aja. Jadi masalah etik ya. Masalah etik saja. Susah kita bicara tentang salah atau benar ya. Betul. Itu hati aja. Betul. Oke, kalau begitu ini kan ada dua dunia intelijen atau badan intelijen resmi negara. Tadi saya katakan BIN di satu pihak, kemudian intelijen kepolisian di satu pihak. Yang sepertinya ya, kalau kita baca dari berita itu sepertinya berhadapan-hadapan. Ini fenomena apa nih? Atau tidak berhadapan-hadapan? Harusnya tidak berhadapan karena beda user. Kalau di lapangan, kalau menurut kacamata Bosman sebagai praktisi intelijen yang pasti masih merayap nih, apa yang terjadi di lapangan? Di lapangan data bisa sama. Dia berhadapan nggak ini? Orangnya bisa sama mengasih data yang sama ke keduanya. Oke, menarik ya. Karena beda user. BIN usernya presiden. Polisi ya usernya Kapolri. Datanya bisa sama naik ke atas, tapi gunanya untuk apa? Iya kan? Nah, itu yang kita bilang bahwa kita berharap data itu untuk national threat. Kita berharap bukan untuk kepentingan kelompok tertentu atau dirinya sendiri. Kalau Bung Bosman melihat dalam konteks ini, itu kira-kira apa? Nah, jujur aja, tapi itu pendapat pribadi. Kayaknya saat ini lebih digunakan untuk meniadakan ancaman pribadi, bukan buat negara. Karena buktinya yang untuk negara jebol semua.
Mau itu masalah nikel lah, mau itu masalah pengungsi lah, itu jebol semua. Jebol semua ya, mulai dari masalah pengungsi, Rohingya, terus nikel juga Anda menganggap jebol. Jebol semua. Oke, kalau kita bicara hilirisasi kan, kalau menurut konsep new mine, lagi-lagi new mine, Iya. yang Bosman itu bahwa seharusnya kan nikel itu dijadikan alat tawar. Betul. Itu yang saya betul, lihat ya. Betul. Bukan alat apa itu? Alat komoditi, alat dagang. Iya, bukan untuk perdagangan, Iya. tapi alat tawar menawar. Itu gimana sih maksudnya? Jadi gini, saya merasa dunia Jadi bukan jadi komoditas perdagangan ya, Iya. harusnya bukan. Teman-teman bisa cek sejarah saya, bisnis keluarga atau bisnis. Saya sangat dekat sama dunia pertambangan. Oke, dekat Maksudnya ya. Paham betul. Paham betul gitu. Nah, kalau kita nih misalnya saya punya tambang emas misalnya. Oke, ini kita kaitkan ya dengan geopolitik. Nanti hubungan dengan geopolitik. Misalnya kita tahu bahwa Indonesia ini salah satu yang membuat seksi itu bukan hanya punya oil and gas. Oke. Atau wilayahnya yang strategis. Oke. Yang persilangan dan lain sebagainya. Tapi kita memiliki sumber daya alam yang powerful sekali di dalam bumi kita, gitu. Nah, yang saya kesel pertama nih misalnya gini, kalau kita punya produk, kita tes di Sukovindo, ini teman-teman Sukovindo biar tahu, biar itu maka hasilnya ada misalnya 13 gram emas misalnya gitu, terus ada unsur-unsur yang lain gitu. Itu kalau kita punya lab test, jadi saya punya EDAC sistem, jadi saya nggak pakai labnya ini. Di EDAC itu keluar 27%, keluar silver, keluar platinum, keluar ini. Begitu dites dia kok cuman emasnya cuman separuh, ini nggak kelihatan. Oke. Jadi mesin dia adalah mesinnya buyer. Jadi harus teman-teman netizen nih, buyer sama seller ingin setinggi-tingginya, buyer ingin serendah-rendahnya, kan gitu kan? Ini mesinnya Cina nih, mesinnya buyer. Oke. Jadi kalau Jadi dipakai Sukovindo. dipakai Sukovindo dan dipakai di nikel. Jadi hasil nikelnya kalau dibilang 2, dibilang 1,7. Iya. Padahal kalau di tes sana 2. Iya. Ini yang kita bilang intelijen kita jebol. Oke, jadi itu bagian dari kejebolan intelijen ya? Iya, karena kan kita dikerjain dimanapun nggak ada defense sama sekali. Oke. Rakyat ngerti apa sih? Itulah tugas intelijen harusnya. Nah, yang menarik lagi, di unsur nikel kita di Sulawesi itu nikel paling ajaib sedunia. Karena disebut nikel laterit. Iya. Ni, Oke. ada litiumnya. Oke, Terus ada ferronikel, Feni. Ini biar teman-teman ingat nih. Yang dibayar harga nikel tuh yang termurah. Jadi waktu dia ambil dikeduk, ditaruh di smelter, dibakar, itu maaf ngomong, itu cuma membuang impurities. Jadi 1 ton dibuang impuritiesnya atau yang nggak murni, tinggallah benda segede gini. Itu udah murni, mineral semua tuh. Terus ditimbang, nikelnya 2%. Ya sudah, 2% dari ini yang dikirim. Di situ unsur lain tidak dibayar, bukan kontennya dibayar, cuma nikelnya doang dibayar. Padahal di situ banyak unsur-unsur yang itu jauh lebih mahal. Jadi kalau per kilonya ada besi, ada ferro, ada litium, ada segala macam. Yang itu bilang gila ya, gitu. Jadi apa gunanya kalau kita? Jadi yang dibuang tuh apa? Ya impurity. Jadi tai yang tetap dibuang di Indonesia, ini barang diambil ke sana. Ini yang kita bilang, ini intelijen kita nggak paham ya bahwa itu harta kita dicolongin kayak gitu. Bener nggak? Rakyat jelas nggak paham. Penambang jelas nggak paham, bener nggak? Nah ini yang kita mau cerita bahwa secara geopolitik dengan posisi kita sebagai defensif kayak gini, itu jebol terus. Kita harus ofensif. Kita harus ambil balik. Nggak tahu, kita nggak ngerti kali ngambil balik. Oke, menarik buyer ya. Buyer tadi sebut-sebut di Cina. Kalau begitu memang kita terlalu condong ya berkolaborasi dengan negara Cina. Kita mendadak menjadi negara trader. Kita pokoknya dagang aja. Dan itu melanggar pasal 33 undang-undang kita. Udah melanggar. Udah. Jadi saya pikir ini harus di stop. Jadi program hilirisasi itu setelah dari smelter, sebenarnya yang smelter bukan hilirisasi, itu masih midstream, masih di tengah. Yang disebut hilirisasi itu ada namanya refining, pemurnian. Jadi kalau nikel tadi dimasukkan ke pemurnian, keluarnya nikel 100%, litium 100%, ferro 100%, dimurnikan. Kalau hilirisasi berhenti di smelter, itu cuma ngebuang kotoran. Jadi ini jangan masyarakat dibohongin bahwa smelter itu hilirisasi. Belum, itu masih midstream.
refinery-nya itulah itu yang di-crack lagi, pemurnian. Sebenarnya di dalam undang-undang pertambangan kita ya, itu sebenarnya yang dimaksud pemurnian. Karena kebetulan dulu saya juga... Yang benar itu hilirisasi itu adalah pemurnian. Betul. Tapi ini kan enggak. Belum. Smelter itu bukan pemurnian kalau menurut saya. Betul. Dan itu bagian dari jebolnya sistem intelijen kita ya? Itu keluhan saya. Jebol. Karena masyarakat harusnya diedukasi. Pejabatnya pun harusnya diedukasi. Bahwa ya saya setuju hilirisasi. Tapi refiningnya atau pemurniannya, jangan smelternya. Gitu. Oke. Itu kita tantang nih nanti. Kalau ini terjadi berarti kedaulatan ekonomi kita diterobos ya? Asli. Begitu, setuju. Kita nggak berdaulat secara sumber daya alam tentunya kalau kayak gitu bicaranya. Apakah ini disebabkan oleh ketergantungan kita yang terlalu besar terhadap pihak negara luar? Kalau pemimpinnya pragmatis, mereka ingin lihat simpel dan cepat kan. Kan fee base aja, dengan ada ini gue dapat fee, dah negara untung dapat pajak, udah sederhana itu. Dan saya berharap ke depan pemimpinnya jangan yang sederhana lagi. Oke, jadi ini tantangan kepada tiga capres ini ya? Betul, setuju saya. Berarti dia tidak boleh berpikiran yang sederhana ya? Nggak bisa sederhana. Ngelola negara itu sangat complicated. Dan perlu tim yang memahami ini. Perlu tim mengelola negara ini. Nah, ini dia, perlu bosman nih, harus ada bosman di dalamnya. Oke, kalau begitu menurut bosman, konsekuensinya ya, kalau kita bicara dalam konteks, kita kaitkan tadi hilirisasi, geopolitik, dan pertahanan keamanan. Berarti kalau menurut kacamata bosman, sebenarnya siapa sih yang bermain? Semua negara itu punya Potensi. national interest. Oke. Tiongkok punya national interest, Amerika punya national interest, Filipina punya national interest, benar kan? Terus Singapura punya national interest, Saudi punya national interest. Nah, national interest mereka itu bisa jadi national threat negara lain. Oke. Nah, Indonesia nggak punya national interest. Iya, sepakat. Karena Indonesia nggak punya national interest Indonesia itu mengambil national interest negara lain. Jadi national interestnya Xi Jinping ya kita pakai, national interestnya Amerika kita pakai gitu. Kita nggak berdaulat. Nah, kita ini harus melakukan yang namanya redraw map. Kita ini harus narik garis, ini loh teritori kita, ini loh rencana kita ke depan, itu loh yang harus kita lakukan sebagai global players. Oke. Nah, saya ngelihat, ngapunten mohon maaf, di 3 paslon tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada, nggak bisa kita harap ini, Bung. Kecuali pakai kita berdua kali ya, untuk provokator. Enggak, kita cuma ngingetin. Kita bukan berarti kita yang terbaik atau kita yang ini. Kita cuma ngingetin bahwa masih sempet kok. Ambillah ide ini untuk membuat Indonesia menjadi negara yang berdaulat, negara yang powerful gitu ya. Dan udahlah selesai. Yang kemarin-kemarin tuh doesn't work gitu loh. Ini harus main baru. Karena itu kita waktu itu kita mengusulkan sebenarnya kan beberapa paslon 1, paslon 2, paslon 3 nih nanya, Bosman, konsep Newman apa sih? Ini mereka, saya bilang konsep Newman secara pertahanan keamanan hanya tadi ubah jadi ofensif, terus kemudian secara ekonomi kami anti bunga bank, kalau bisa namanya TINA. TINA tuh there is no alternative gitu ya. Maksudnya there is no alternative itu adalah kalau Brother Samad punya uang 1 triliun saat ini taruh di deposito bank dapat 5%, nanti 50 miliar. Ya duduk-duduk ngopi-ngopi enak aja gitu kan tiap hari gitu ya. Tapi kalau there is no alternative, kalau bunganya 0, apa yang terjadi kalau deposito bunganya 0? Pusing nggak? Karena mendadak nggak punya income dari bunga bank. Uangnya akan diapain? Kira-kira kalau punya 1 triliun? Ya kita investasikan. Artinya keluar. Kita tarik. Ada 6.000 triliun uang itu di bank. Itu dalam 1 malam akan menjadi sebuah ekonomi yang tumbuh. Kalau TINA kita praktekkan namanya there is no alternative gitu ya. Nah, hal seperti ini. Yang berikutnya masalah ekonomi adalah lemahnya UKM. Nggak diurus. Jadi kalau ditanya Newman posisinya di mana? Jadi kalau ini sosialis, ini kapitalis. Newman ini bukan elitis, tapi akar rumput. Jadi kapitalis akar rumput. Kapitalis akar rumput. Jadi UKM itu kapitalis akar rumput.
Karena dia mempekerjakan orang kan, mempekerjakan buruh. Kita menciptakan masa baru nih. Masa baru, namanya kapitalis akar rumput Ya, gitu. okay. Jadi secara natural ini, secara alami kita agak berlawanan sama sisi sosialis gitu ya. Nah, balik lagi ke sini. Gimana cara memajukannya? Saya bilang, ya mudah-mudahan ada paslon yang naksir sama konsep New Mind adalah kalau orang punya jaminan bank 1 miliar, di bank cuma keluar 70% saat ini, bener nggak? Tapi kalau konsep New Mind adalah selama tanah itu digunakan untuk pabrik dan lain sebagainya, keluarnya bisa 5 kali lipat kalau untuk ekspor. Jadi tanahnya 1 miliar, keluarnya bisa 5 kali lipat selama pabriknya atau produksinya itu untuk ekspor. Kalau untuk lokal mungkin 200%, jadi naruh 1 miliar keluar 2 miliar. Selama benda 1 miliar dikasih benda 2 miliar, itu bendanya jadi 3 miliar. Nah yang curangnya sekarang, bendanya nilai 1 miliar, keluarnya 700. Iya kan? Dan dia punya memegang 700 tapi megang asetnya 1,7. Bank ini rentenir dengan konsep sekarang ini. Gitu. Iya kan, bener nggak? Nilainya 1M sama 700, 1,7, dia cuma ngasih uang 700. Sementara kalau ini 1M keluarnya 5M, 6M, bank megangnya 6M loh ini karena dipegang dia. Jadi 1:1. Itulah yang membuat ekonomi ini bisa tumbuh, terutama akar rumput. Nggak tahu ini diadopsi siapa nih, gua nggak tahu nih. Jadi berarti Bosman nggak simpan duit di bank sekarang ya? Enggak. Karena prakteknya seperti itu. Saya ada paling di ATM doang lah untuk bayar Grab gitu. Taksi. Oke, menarik. Karena begitu kita bisa memetakan ya, kira-kira paslon-paslon ini kiblatnya kemana ya kira-kira. Kalau kita bicara dalam konteks geopolitik. Misalnya seperti yang Bosman pernah katakan, paslon 1 kemungkinan kiblatnya ke Amerika. Ya. Amerika, Eropa mungkin kita lihat ya. Kemudian paslon 2 kiblatnya ke China. Paslon 3 ini yang mungkin agak di tengah ya antara. Masa? Saya nggak tahu nih kiblatnya mana. Kayaknya juga bukan Amerika. Tapi gini ya, saya bocorin dan ini khusus untuk teman-teman di Abraham Samad Speak Up. Ini bocoran dari langit yang saya pikir harus dibuka. Ngeri nih netizen kalau orang intelijen yang ngomong ini valid banget nih. Jadi kita melihat satu pemimpin yang memang lagi bermain secara global. Dia ini shake hand sama musuhnya. Bayangin ya. Bayangin ini kita lihat ini ada satu orang tapi dia shake hand sama musuhnya. Musuhnya 2 loh. Dua-duanya dia shake hand. Gitu. Terus dia berani melawan hegemoni Amerika. Ini bicara ya. Jadi ini petunjuknya nih. Orang ini berani melawan hegemoni Amerika dan dia berani shake hand sama musuhnya. Berarti kan dihujat. Di dalam negeri dihujat, di luar negeri juga dihujat. Orang ini namanya MBS, Muhammad bin Salman. Dia shake hand sama Iran. Dia shake hand sama Israel. Bener nggak? Dia berani melawan Amerika. Dia berani tidak petrodolar lagi, tapi dia berani pakai yuan, dia berani pakai rubel, dan dia beli minyaknya Rusia. Bayangin, dia kelebihan minyak dia beli. Dia berani melawan Eropa. Data intelijen mengatakan dia sangat minat untuk menjadi global player, salah satunya mengendalikan negara muslim terbesar di Indonesia. Dan kemungkinan dia ada di 01. Tapi apakah 01 tahu apa tidak? Kita belum tahu. Gitu ya. Ini bukan analisis, ini data. Tetapi apakah 01 paham atau tidak, saya nggak tahu. Karena agaknya 01 ini menurutku kayaknya begini-beginian kurang begitu paham. Pendapatku nih ya. Kalau dia benar pakai ini barang, powerful nih. Nggak seperti ini langkahnya. Nggak seperti ini langkahnya. Jadi kita mengidentifikasi bahwa dia nggak tahu karena langkahnya masih seperti biasa. Betul. Nah malah 02 mulai merapat ke sana. Karena kemarin dia udah 16 kali ke Eropa tidak direspon. Pak Prabowo. Begini. Tapi begitu dia menggeser ke Timur Tengah dan terutama ke MBS, mulai ditrum. Ini kalau saya di 01 ambil duluan. Tapi saya pikir begitulah kalau kita memahami geopolitik. Tahu mana barang yang lagi lincah, bener nggak? Nah kemarin Pak Opung dan Pak Jokowi memanfaatkan libidonya Xi Jinping. Sekarang ada libido baru nih yang namanya MBS. Gitu loh, ini mau menceritakan teman-teman bahwa ini data valid sekali gitu. Dan mereka lagi mencari kaki-kakinya di sini nih, karena kami di lapangan berapa kali. Ini orangnya MBS ya.
Lagi bergerak mereka. Dan itu udah lama, saya bocorinnya sekarang. Gitu. Kalau yang Singapura udah marah-marah sama kita, gila lo buka lo. Saya bilang, gua harus buka. Karena gua harus mau lakukan wake up call. Jadi teman-teman yang dari Singapura marah-marah ke kita karena dibuka kemarin di Abraham Samad. Speak up. Mulai rame kan. Dia bilang, gua harus lakukan. Kenapa? Karena di negara ASEAN, negara gua nih malu. Karena anggaran militer lo bisa 9,8 billion, gue cuma 8 billion. Kita hampir beda 2 billion, hampir 330 triliun bedanya. Negara kecil ini, anggaran militernya 30 triliun lebih banyak dari Indonesia. Padahal kecil. Artinya dia benar-benar mau mengendalikan wilayah ini. Karena bagi dia adalah, apa jawaban dia adalah, kami ini Israel di antara Arab, kami ini Cina di antara Melayu. Gue harus strong gitu. Dia pakai sistem ofensif ya? Dia pakai sistem ofensif. Itu yang kita bilang, kok kita nih nggak sadar-sadar. Nah, saya tahu bahwa teman-teman selalu masalahnya anggaran kan. Jadi ujung-ujungnya kalau diskusi pertahanan itu selalu anggaran. Anggaran untuk beli senjata. Nah, itu yang kita bilang harganya 20 sampai 30, jangan-jangan 200%. Teman-teman KPK gue tanya nih. Konservatif itu kalau pikirannya begitu ya, terlalu konservatif. Terlalu konservatif dan kita pikir perang itu kan bukan harus punya senjata lengkap, tetapi mental pasukan kita, IQ kita. Kalau tentara kita tingginya 180, IQ-nya 140 semua kan direspek sama negara lain, bener nggak? Gitu. Nah, hal itu tuh belum dilakukan. Kita cuma senjata yang dibeli gitu. Kalau gua nih, gue pilih yang the bestnya, ambil yang terbaik, tinggi, ganteng, gede, pinter gitu kan. Itu 20 tahun kemudian angkatan perang, gila ngeri banget ini pasukan Indonesia gitu kan. Gitu. Ada 400.000 orang tapi begitu jadinya gitu. Bisa jadi superhero ya. Bisa jadi tadi apa super army ya, super tentara. Nah kayak gitu lah kira-kira ini saya mau mengingatkan bahwa ini ada potensi yang besar bahwa seorang MBS ingin menjadi new Xi Jinping gitu ya. Nomor 3 nih, paslon nomor 3 dia kemana nih? Agak kebaca nih. Jadi kalau saya berharap tuh 03 kalau lihat politiknya, menurut saya persis seperti incumbent sebenarnya dia. Kan bisa dibilang 02 dan 03 ini incumbent kan sebenarnya. Yang miringnya ke Tiongkok. Tiongkok ya? Miringnya ke Tiongkok. Kalau posisi Singapura, dia lebih baik kemana nih? Singapura itu, dia kan pilih yang menang. Pragmatis ya? Sangat pragmatis. Jadi kalau kemungkinan 02 misalnya dia menang, ya disiram 02. 01 yang menang, dia siram 01 gitu. Jadi dia selalu nunggu last minute. Ya, sama lah. Seperti saat ini sebenarnya kategori sekarang ini last minute kalau teman-teman paslon 3 ini sadar. Tim sesnya sadar dan paslonnya sadar bahwa dalam 3 minggu terakhir, paslon 1, paslon 2, paslon 3 itu stagnan. Bener-bener hasil survei itu ya cuma naik 1-2%, ya stagnan namanya. Nggak ada hal yang baru. Nggak ada kejutan ya? Nggak ada kejutan-kejutan baru. Maksudnya, ya maaf ngomong, brother kita nih Rocky Gerung, Refli Harun tiap hari nyerang misalnya gitu. Nggak naik juga suara Anies signifikan, bener nggak? Terus 02 dengan kekuatan incumbent siram pakai BLT. Nggak signifikan naiknya. Nggak naik 3%, 5%, enggak tuh. Coba nanti tes, kan nanti ada review lagi setelah tanggal 7 yang kemarin ini kita ada debat capres, terus nanti 2-3 hari kemudian pasti semua lembaga survei akan mereview. Kita nggak yakin ada perubahan paling 0,5% paling gitu naik turun. Itu artinya nggak pengaruh. Ini yang kita harus tunggu nih. Idenya apa? Mungkin teman-teman di 1, 2, 3 sadar bahwa ada banyak tokoh-tokoh yang belum kalian peluk kali. Netizen ini menarik. Apakah tadi Anda bilang udah disiram bansos tidak ada pengaruh? Jadi berarti bansos yang dikucurkan nih, yang secara masif kalau saya lihat ya, jor-joran, ini tidak ada pengaruh? Tidak besar pengaruhnya. Karena berarti bukan identik bahwa ini adalah untuk pemenangan paslon tertentu. Mereka nerima aja gitu. Tapi ini bukan menjadi faktor pembeda gitu. Di sini saya yakin 02 akan khawatir. Nggak pengaruh banyak ya. Kecuali disiram naik 5%, bener nggak? Ini disiram, iya diterima. Artinya rakyat udah makin dewasa bahwa politik sama ekonomi itu tidak bergabung lagi. Atau rakyat semakin sadar bahwa bansos yang diberikan ini memang hak mereka. Memang hak mereka dari pemerintah, dari pajak. Memang itu, jadi nggak terlalu berpengaruh lagi. Jadi nggak apa-apa disiram-siram juga gitu. Tapi kan di sini harus 02 harus punya solusi baru, 01 harus punya solusi baru. Kalau nggak ya begini-begini aja. Bukankah solusi yang dibuat oleh 02 itu
bagi-bagi susu juga di luar bansos, bagi-bagi makanan. Menggunakan coba cara yang baru. Iya. Mungkin kemarin naik. Oke. Nah, sekarang makanya Stuck lagi. stuck lagi. Dan itu udah 3 minggu. Saya ngelihat susu dicoba, Anies dengan coba main di TikTok dengan 300.000 viewer. Apakah itu berpengaruh? Iya. Gini lagi gitu loh. Ya, ini kan Stuck Anies lama. kalau kita lihat kan dia mainnya di live TikTok ya. Iya. Itu bagaimana menurut? Bagus. Dia akan mengambil sisi lain lagi, komunitas. Tapi tidak signifikan. Tapi tidak signifikan, maksudnya nggak naik 5% langsung kayak gitu. Ini terlihat udah stagnan. Satu yang saya nangkep dari ini semua, kan kita orang data ya. Iya, oke. Udah jenuh dengan politik rakyat. Ujung-ujungnya makanan di piring kita kok makin nggak ada. Itu sebuah realita. Oke, berarti kalau begitu itu berbahaya, Bung Bosman. Itu yang saya takutkan bahwa ini akan jadi chaotic akhirnya. Karena udah apatis akhirnya. Kok nggak naik-naik? Ya karena udahlah gitu. Kira-kira kalau itu terjadi, apa yang akan bisa terjadi ke depannya kalau menurut kacamata Bosman nih sebagai Kalau dari praktisi dunia intelijen, kita pernah diskusikan, kita tuh selalu melihat dari threat analysis. Oke. Bahwa skenarionya mungkin tidak ada pilpres bisa jadi. Jadi Mr. Bosman masih percaya itu? Bisa jadi, karena Bisa jadi. karena skenario daripada chaos, bener nggak? Gitu. Atau udahlah daripada ongkosnya mahal gini-gini aja menangin 1 putaran aja deh gitu ya. Wah, ini kata-katanya menarik nih. Kalau dimenangkan 1 putaran berarti itu ada sesuatu yang akan dilakukan secara masif lagi. Bisa begitu. Dan ini bisa terjadi pada siapapun ya. Maksudnya Toto ada MBS megang 01 disiram Toto ya menang juga. Ya mungkin aja. Kita tidak melepas bahwa ini ada incumbent yang harus menang dengan kayak gitu ya. Banyak permainan yang terjadi. Jadi 1 putaran ini bisa dilakukan oleh semua orang. Bisa. Oleh ketiga paslon. Bisa. Kalau dia bener bohirnya. Jadi Anda melihat bahwa ada bohir yang sebenarnya hebat banget, tapi ini tidak disadari oleh paslon nomor 1. Betul. Paslon semuanya. Oke. Semuanya karena geopolitik mereka nggak paham. Gitu. Nggak paham. Makanya kalau kayak saya tahu, waduh orang udah di sini kok masa lu nggak ambil sih gitu kan. Dan itu 2 masih bisa ambil, 3 masih bisa ambil. Jadi saya bocorinnya sekarang biar pada rebutan. Jadi dia masih terbuka ini MBS ya? Terbuka. Karena kan dia mau jadi global player, dia bukan mau milih salah satu. Kepentingan aja. Kepentingan aja, gitu. Oke. Kalau dia bicara tentang kepentingan, kan pastinya dia melihat mana yang kemungkinan menang. Kan seperti itu. Betul. Bukankah kalau begitu, kalau menurut kacamata, saya nggak bicara survei nih. Karena saya termasuk orang yang tidak terlalu percaya 100%. Saya lebih percaya dengan informasi intelijen. Kalau menurut informasi intelijen, siapa sih sebenarnya yang memang lebih menggeliat? Fakta di lapangan. Iya, yang lebih menggeliat ya. Memang 02 masih 40%. Itu memang sebuah realita. Dia menggeliat, dia terasa usahanya. Oke. Drive-nya tuh terasa gitu loh. Force-nya tuh terasa. Oke. Jadi kita bilang dia serius sekali gitu ya. Termasuk misalnya kemarin Pak Jokowi sama Pak Prabowo makan malam gitu ya. Oke. Biasanya ditutupin, kenapa dibuka sama wartawan kan gitu kan? Itu kira-kira apa maknanya tuh kalau Dia mau mengasosiasikan diri, mengasosiasikan Oke. bahwa dia memang di 02 gitu, diasosiasikan. Dia mau memperjelas kepada Dia mau publik. memperjelas kepada publik gitu. Jadi karena dia tahu usaha yang paling yang belum dilakukan adalah mendeklar. Itu yang dia Jadi caranya dia dengan makan malam. dan dibocorin, Mas. Biasanya makan malam juga sering kan? Iya. Dia tidak harus wartawan moto kan? Iya, iya. Pernah kan makan tapi dipanggil semua tuh paslon lain. Betul, Ini betul. enggak ya, cuma Betul. paslon 2 yang dipanggil. Kemudian- Jadi itu cara dia mempublikasikan. Yes. Kita tahu bahwa kalau ada kursus sekolah S3 untuk personal branding atau pembangun pencitraan, itu mungkin sekolah terbaik dengan Pak Jokowi. The best. Berarti Anda mau bilang guru besarnya pencitraan ini Pak Jokowi? Pak Jokowi. Bagus. Di tengah-tengah keotik dia bisa main bola di Papua dan semua orang bisa ke sana loh. Saya bilang ini orang jago banget loh. Profilingnya tuh jago. Bukankah cara Pak Jokowi itu sebenarnya hanya ingin membuntuti di mana Ganjar ada? Ketika dia main bola di Papua itu kan ada kampanye. Itu kan? makanya. Di mana-mana ada. Itulah strategi dia. Oke. Kemana dia ikut. Tapi dia lebih populis kan, lebih dapat. That's smart Pak, nggak gampang Pak. Karena saat ini kan populerism yang dicari kan. Oke. Dia tahu cara manfaatin. Saya pikir Pak Jokowi kalau ada kursusnya saya ikut Pak, daftar pertama Pak.
Oke, kalau begitu Anda melihat itu efektif ya? Sangat efektif, sangat efektif. Karena dia tuh lovable. Jujur aja, Jokowi itu lovable. Mukanya deso, badannya kurus, makannya dikit. Bener nggak? Oke. Itu mewakili laparnya orang, susahnya orang gitu loh. Saya pikir pinter banget dia. Dan itu natural, bukannya dia pura-pura dia nggak makan. Memang makannya sedikit. Makannya sedikit. Teman-teman lingkar nol tuh kalau dia ngeteh tuh cuma gini doang karena nggak enak ini doang. Habisnya air putih. Gitu. Jam 11 udah tidur. Jam 4, jam 5 habis subuh dia jalan pagi. Belajar kayak dia lah. Oke, kalau begitu menarik ya. Kalau kita melihat di lapangan bahwa ternyata menurut kacamata intelijen, bocoran intelijennya, Bosman memang paslon 2 ini yang menggeliat ya. Betul. Paslon 2 menggeliat. Powerful sekali gerakannya. Dan kalau Anda melihat bahwa ini bisa dimenangkan oleh paslon 2. Belum tentu, karena kalau 2 putaran kemungkinan besar, karena kalau stagnan begini aja sampai nanti tanggal 14, ya pasti 2 putaran, bener nggak? Jadi Anda yakin bahwa Pilpres kali ini 2 putaran? Pasti, kalau lihat dari polling sekarang ya, polling sekarang nih, setelah habis debat tanggal 7, kita lihat polling sekarang, dan kalau ini masih kayak gini doang, maksudnya sampai dengan 3 minggu terakhir masih gini-gini aja, artinya usaha apapun nggak akan menaikkan 20% satu paslon, bener nggak? Oke, kalau begitu bocoran intelijennya kalau 2 putaran itu siapa di putaran kedua itu? Saya merasa. Merasa atau melihat di lapangan? Belum, masih merasa, pakai feeling dulu, belum data. Belum tanya sama anggota-anggota di lapangan? Belum tanya. Kapan baru tanya anggota-anggota di lapangan? Kira-kira mungkin Satu tanggal minggu 10. Iya, tanggal 10. Oke. Kita ngecek sama anak-anak di lapangan. anak itu baru kita tahu. Jadi kalau merasa nih, pakai feeling, jadi pakai intuitif sekali. Begitu tanggal 10 Januari ulang tahun PDIP, Pak Jokowi memilih ke luar negeri. Oke. Gitu, tidak ikut acara tadi. Itu kode keras. Kode keras. Oke. Gitu. Nah, tentunya pemimpin tertinggi PDIP Ibu Mega pasti nggak nyaman, gitu ya. Oke. Sehingga sewaktu 2 putaran, kemungkinan melihat pengalaman track record beliau, apakah dia akan misalnya, maaf ngomong, yang menang adalah 01, 02 untuk masuk ke babak kedua gitu ya. Kita nggak bisa underestimate bahwa dia tidak menang juga gitu ya. Semuanya masih punya. Semua masih punya. Tapi kalau 1 dan 2 yang kita masuk, berandai dulu, maka feeling saya dia oposisi. Dia tidak ke 2, dia tidak ke 1. Saya yakin dia oposisi karena dia kuat lapar nih. Oke, ya, dia udah pengalaman. Dia udah pengalaman, lapar oposisi 10 tahun dia kuat gitu ya, gitu. Terus konstituennya, monggo kamu pilih sendiri. Dia tidak mengarahkan konstituennya. Bener nggak? Oke. Nah, ini teman-teman netizen jawab, apakah konstituen ini pindah ke 01, apakah pindah ke 02? Dah, teman-teman yang jawab, gitu. Oke, kalau begitu apakah bisa juga terjadi seperti yang analisisnya Mr. Bosman bahwa bisa chaos kalau terakhir seperti begini? Kan pasti paslon 3 tidak bisa menerima kenyataan begitu saja karena dia menganggap dia dicurangin, misalnya dia menganggap. Bisa. Ya, gitu. Jadi dikerjain. Saya melihat kalaupun chaos bisa dihandle. Bisa diantisipasi. Bisa diantisipasi karena ini tidak merupakan people power banget. Ini cuman ya semua tidak power. Seperti 98. Tidak seperti 98. Itu analisis intelijennya. Iya, jadi kita belum melihat indikasi 98 akan terjadi lagi dengan skenario terburuk sekalipun. Ini analisis intelijen ya. Betul. Jadi ini maaf ngomong nih, data lapangan kita buka sekarang. Oke. Anggap gua adalah 02, gua curangin 100%, entah enggak atau gimana, pokoknya satu putaran 55% suara gua gitu ya. Ributnya terkendali. Gitu. Ribut tapi terkendali. Bayangin betapa hal itu, ya inilah kehebatannya geopolitik dalam negerinya 02. Gitu. Tapi apakah itu sudah diantisipasi kalau kita bicara geopolitik global? Maksudnya begini, apakah dia tetap mendapat dukungan dari dunia internasional? Oh dapat. Tetap dapat karena dia legitimate. Maksudnya dia cukup direspek di internasional, dia cukup direspek. Jadi apapun itu, ini bicaranya kecil kemungkinan, ini kalau saya 02 ya, kecil kemungkinan dia akan melakukan hal itu karena etik. Jadi dia sekarang mau menang dengan etik. Dia mau rapihin ini, menangnya dengan etik. Oke. Jadi di babak kedua, natural.
Mau itu dia lawan 03 sekarang, lawan 03, jujur PKS kemana? Udah gitu ya pertanyaan gue. Kalau 03 ketemu 02, Oke. saudara kita PKS kemana? Udah gitu ya simple dong. Kalau itu terjadi ya. Iya, gitu. Saudara kita PKB kemana? Saudara kita Nasdem kemana? Yang natural mereka kemana sih? Kalau 02 berhadapan 03. Iya. Tapi kalau enggak, Ya iya, maksudnya gini, apapun itu sebenarnya masih jadi matriksnya itu terukur semua. Jadi kalau kita kita punya matriks gitu ya, kan. oke. Tapi yang saya ingin garis bawahi yang menarik tadi menurut analisis intelijennya Mr. Bosman bahwa apapun yang terjadi, kalau mereka menang, katakanlah mereka menggunakan tanda petik kekuatan, Cara kasar. kasar, tapi tidak ada riak yang besar seperti yang terjadi di 98. Tidak ada. Bisa diantisipasi ya? Generasi. Karena hal itu terjadi, saya pikir dia pilih yang kedua. Dia pilih yang menang yang secara benar dan etik. Dan ini cantik nih, lihat. Menang, etik, dan benar. Dia pakai etik dan menang gitu. Kalau kemarin kan tidak etik, udah nggak. Okay. Ini skenario ke depan 02 menarik bagi saya gitu. Dia harus menang ya? Dia harus menang dan pakai etik. Nah, Kalau dia harus menang tanpa etik, bisa juga? bisa. Tapi itu nggak cantik, bener nggak? Dia mau menang cantik ya? Menang cantik ini, gitu. Apakah karena teori itu dia pakai sehingga dia tetap 40% sekarang? Yes, orang dapat respectnya, gitu. Ya kita tahu Gibran anak haram, tapi kalau bapaknya dan ibunya menikah karena MBA, merit by accident karena kecelakaan, anak itu tidak berdosa, yang berdosa pamannya. Ya ini contoh aja nih. Kita buka-bukaan di sini nih hanya mengarahkan teman-teman netizen supaya Jadi Anda mau bilang paslon nomor 2 ini ya apapun yang terjadi mau menang tidak terhormat yang penting menang. Bisa jadi. Daripada dia kalah terhormat. Bisa jadi. Kira-kira seperti gitu. Kira-kira begitu. Ya kan Anda tadi singgung tentang anak haram. Jadi saya bisa menangkap bahwa paslon nomor 2 ini walaupun dia menang dengan tidak terhormat, dia lebih memilih itu daripada kalah terhormat. Kira-kira begitu. Karena kalau diubah narasinya kayak tadi, Gibran nggak berdosa karena dia ada anak dari ini, anaknya tidak berdosa, yang berdosa bapaknya. Jadi itu intinya ya. Itu. Nah itu jadi etik kan sekarang kalau kayak gitu. Oke. Ini bukan gue bela 02. Ini supaya teman-teman tahu bahwa kalau di politik itu kita jangan pernah sampai diadu, bener nggak? Oke. Wah kita benci sama Ahok, kita benci sama gini. Akhirnya mereka berdamai lagi, ini berdamai. Wah dulu kita pro Prabowo, terus Prabowo damai lagi. Di atas mah asik-asik aja. Kita jangan sampai ada kebencian dan segala macam. Jangan sampai kita dikorbankan. Kita jadi dikorbankan. Jadi kita harus realistik bahwa semuanya itu adalah demi kita juga. Oke. Mereka lagi fight, bener nggak? Oke. Nah kita jangan sampai kebawa perasaan. Ada logika sedikit lah kita berpikir. Jadi teman-teman sekarang kita tuh ada emotional decision. Oke. Karena mungkin karena satu agama, karena satu bisa. Tapi kita juga punya rasional, kita punya akal, bener nggak? Gunakan akal juga untuk menimbang. Nah akal itu pakai data. Jadi teman-teman ikuti terus Abraham Samad Speak Up ini karena data di sini akan kita berikan. Oke. Setuju kan? Gitu harus dukung nih. Setuju sekali. Oke, terima kasih banyak atas informasi bocoran intelijennya yang membuat rakyat netizen bisa menggunakan informasi ini untuk bisa sedikit menemukan kebenaran di depan yang ada pada mereka sehingga ketika mereka menentukan pilihan mereka tidak tersesat. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.